Zen Club, kembali lagi di VAR Podcast. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat happening nih sekarang terjadi di Indonesia dan ini juga menarik perhatian bukan dari masyarakat aja, tapi juga dari pemerintah Indonesia. Nah, yang mau kita bahas kali ini yaitu tentang judi online dan pinjaman online yang ini fenomenanya udah sangat banget meresahkan. Nah, kali ini tentunya seperti biasa kita nggak sendirian, kita punya narasumber kita, CEO VAR Capital yaitu Pak Faizul Rizwan. Nah, beliau nih Pak Faizul ini setiap bulan datang ke Indonesia, Pak ya. Ya, Tidak bosan, Pak? Belum bosan dengan Indonesia, Pak? belum lagi. Masih senang, Pak, dengan Indonesia, Pak? Kan misi kita jauh lagi ya. Misinya jauh lagi. Hmm, Meskipun sekarang nih, Pak, banyak nih isu yang meresahkan nih, Pak, di Indonesia. ya, Yang akan mau kita bahas nih, Pak. siap. Nah, berangkat dari data nih ya Pak ya, ternyata kenapa saya bilang sangat meresahkan dan ini menjadi concern bahkan sampai menarik concern pemerintah. Ternyata nilai transaksi dari judi online ini Pak, ini mencapai 600 triliun rupiah atau kalau misalnya kita dolar berarti ngomongnya 40 40 billion dollar. Dan nilai ini Sebesar itu sebesar itu Pak. judol. Judol. Wow. Bahkan ini sebenarnya kalau misalnya kita gunakan uang ini untuk membayar hutang negara udah cukup lumayan gitu Pak ya. Banyak. Makanya itu dan juga ternyata ada saudaranya nih selain judol nih berteman nih mereka ada juga pinjol. Jadi setelah orang terlibat dari judi online ini mereka merambat nih ke pinjol yang sebenarnya juga secara data pinjaman online ini transaksinya itu bisa sampai 1,4 billion dolar. Nah, jadi ini suatu nilai transaksi yang sangat besar kalau misalnya kita ngomongin tentang suatu nilai ya. Nah, jadi kira-kira Pak dari pandangan Pak Faizul nih, sebenarnya kan kita kayak masih serumpun ya Pak ya Indonesia sama Malaysia gitu Pak. Hmm. Apakah di Malaysia itu sedemikian rupa Pak fantastisnya fenomena judol sama pinjol ini Pak? Enggak sebesar di Indonesia, kayaknya masih jauh. Mungkin 2 ataupun 3 tahun kemarin Mhm, banyak ya yang saya lihat iklan-iklan judol. mhm, Hari ini udah nggak banyak. mhm. Jadi kayaknya udah beberapa bulan ini nggak kelihatan apa-apa iklan yang kayak judol itu udah nggak ada. Itu kira-kira kenapa Pak? Nggak tahu. Jadi mungkin karena demand-nya nggak tinggi ataupun mungkin juga udah diblokir ya. Oke. Ya, jadi mungkin karena itu. Em, Kalau daripada segi pinjol juga nggak terlalu besar ya di Mhm. Malaysia tuh kalau berbanding dengan Indonesia. Mungkin karena akses kepada kredit card di Malaysia tuh tinggi. Jadi Oke. majority orang dewasa yang udah kerja beberapa tahun tuh udah Mhm, ada kredit card ya. Jadi nggak seperti Indonesia whereby I think 10% of the mhm, population cuma yang ada kredit card. Jadi kayak online payment ataupun pinjol ya mhm. itu nggak terlalu banyak kalau di Malaysia ya. Berarti dari pemberitaan-pemberitaan di Malaysia juga kalau di Indonesia kan selain nilainya itu yang fantastis, ternyata ada beberapa kasus-kasus yang memang menarik perhatian nih karena terjerat si kasus judi online ini. Salah satu kasus tuh kemarin ada Pak di Indonesia yaitu salah satu eee, polisi polisi perempuan membakar suaminya yaitu polisi laki-laki juga gara-gara Oh kayaknya viral itu di Malaysia tuh. nah, Nah, dan itu jadi gara-gara istrinya bakar suaminya. istrinya bakar suaminya Oh, gara-gara judi online ini. jadi itu kira makanan viral nggak, suami bakar? Nah, Enggak ya? jadi kan maksudnya itu kan menjadi suatu hal yang nggak main-main gitu kan. Bahwa Iyalah dibakar suaminya, gila. makanya itu jadi kayak menurut kalau di Malaysia apakah ada kasus-kasus yang memang eee, viral gitu gara-gara judi online ini sendiri gitu, Pak? Kebalikan kayaknya, kalau di Malaysia tuh majority yang mungkin participate ya dalam judi online ini kayaknya lebih kepada cowok ataupun si suaminya yang Mhm, mungkin dan pukul-pukul istrinya ataupun ya kecanduan dada narkoba gitu kan, itu banyak mhm. sih. Tapi kalau iya judi online tuh cewek kalau di Malaysia tuh
nggak pernah dengar saya. Ya, Oke, berarti nggak terlalu ini ya, Pak, nggak terlalu fantastis ya, ya. Kayaknya udah isu. di Banteras. Kalau di Malaysia tuh udah kurang banget. Ya. Wah, ini sebenarnya kita bisa cari tahu nih kalau di Malaysia udah bisa kurang banget nih judi online, karena sebenarnya kita juga masih sama gitu ya, masih serumpun, harusnya kita bisa cari tahu nih, gimana cara nge-reduce, judi online itu di Indonesia gitu, Pak, ya. Nah, kira-kira Pak, terkait, judi online ini ya, ada nggak kebayang gitu salah satu hal yang memang reality step lah yang memang kita bisa lakukan gitu Pak, untuk nge-reduce orang-orang yang memang sudah ketagihan nih sama judi online ini gitu? Kalau ketagihan tuh mungkin karena mereka tuh nggak ngerti ya modus syarikat-syarikat judi ini Mhm, gimana. Modus mereka tuh sebenarnya sama aja seperti skim cepat kaya di mana-mana mhm, satu dunia ini. Whereby kali pertama, kali kedua, kali ketiga kita nyoba tuh pastinya menang gitu. Ya, karena dia tuh mau bikin kita candu. mhm, bener bener, Nah, kita udah main kan online ya, jadi datanya semua tuh udah ada, bener, dia udah tahu nih daripada phone number kita ataupun mhm, email kita tuh udah tahu nih kita nih pemain baru gitu kan. Nah, yang pemain baru nih biasanya akan dikasih kebarangkalian lebih tinggi untuk menang. oke, Ya. Nah, naluri manusia itu apa? Kalau kita bikin sesuatu mhm, dan kita berjaya mendapat penghasilan, emang kita segagah itu bisa, ya udah aku mau berhenti aja, enggak kan? So jadi mmm, daripada segi psikologi itu, manusia tuh akan selalu membuat hal yang memanfaatkan mereka mhm, walaupun hal itu mereka tuh tahu salah. Ya, saya bagi contoh ya. Saya kan beli properti ya banyak. mhm, Nah, saya beli properti pertama umurnya 24, umur 25 beli properti yang kedua. Nah, properti yang kedua tuh satu bulan bisa dapat penghasilan ekstra 5 juta. Kayak gaji oke, karyawan ya ah untuk satu properti. Nah, daripada itu kan itu jadi motivasi ya untuk saya meneruskan beli beberapa properti lagi. Nah, mujur itu motivasi yang positif ya. mhm, bener, Nah, tapi nggak ada bedanya kalau contohnya judi itu kan kalau kita udah menang sekali nih, mhm, udah bisa belanja family, bisa kasih uang pada contohnya istri ataupun keluarga. mhm, Mereka nggak tahu ya. bener, Ya. Nah, mereka tuh muji-muji kita, bagus, 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 alhamdulillah suami aku bagus, anak aku bagus gitu kan. Nah, kita itu kan pasti akan meneruskan gitu. Karena udah dapat manfaat daripada awal. Nah, daripada beli properti ataupun berjudi, mentality manusia itu sama. Kita tuh akan meneruskan perbuatan yang memberikan kita tuh manfaat. Karena otak kita tuh sebenarnya nggak bisa membedakan manfaat itu oke, baik ataupun enggak. Yang alright, pentingnya bermanfaat. mhm, Hmm. Jadi kita akan kecanduan. So jadi kayaknya orang tuh perlu tahu aja yang itu modus mereka itu kayak skim cepat kaya. Karena skim cepat kaya kan mula sama mhm, aja dikasih ulangan 3% per mhm, bulan nih. Nah, bulan pertama oke. Nah, mula-mula kita simpan cuma mungkin 5 juta ya. mhm, Bulan pertama oke. Emang kalau bulan pertama tuh udah oke 5 juta tuh dikasih nih 1 juta mhm, contohnya returnnya itu. Emang kita kekalkan 5 juta aja? Enggak kan? Pasti bener, nambah tuh 50 juta. Nah, udah nambah 50 juta, mhm, dapat ak lagi nih penghasilannya tuh. Ya. akan terus Nah, kali ini bertambah, dapat berapa? 5 juta. Emang nggak happy? mhm, Nah, seterusnya prosesnya tuh pasti kita tuh akan meminjam daripada semua orang yang kita tahu. Dan kita tuh bisa ngomong, ini skim ini benar. Aku sendiri udah dapat uangnya. Tapi itu adalah modus semata-mata. Bila bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima udah mula slow pembayarannya mhm, gitu. Lama-lama tuh hilang. Yang sudahnya kita bikin apa? Kita udah berutang nih sama ahli keluarga, mhm, teman-teman teman apa semua tuh. Ya banyak yang kayak gitu. Aku ada banyak teman yang masuk skim cepat kaya ini, malah orang mereka pintar-pintar, dokter lagi. Ya, masih bisa masuk skim cepat kaya karena iya, kali pertama aku letak uang dapat. Kali kedua aku tambahin lagi dapat mhm, lagi. Ya udah aku udah jadi tamak nih. Kalau aku bisa minjam nih 1 miliar nih daripada banyak-banyak orang, aku kasih separuh pada mereka, mereka udah happy nih.
Bener bener Dan aku bener. simpan separuhnya karena aku pikir aku pintar. Aku udah jumpa lubuk Mhm. emas uang. Jadi aku ya, I go all in lah gitu. Nah ini sama ada kamu engineer ataupun dokter, mudah aja untuk ditipu. Oke, Hmm. berarti menurut Pak Faizul, kalau misalnya kita kan judi online nih, orang kan juga mengapa masih memang mau mencoba judi online ini karena ada possibility di sana, Pak. Kalau menurut Pak Faizul, possibility-nya tuh sebenarnya ada nggak sih? I mean judi itu kan emang emang ada kasino ataupun tempat judi yang rugi? Nggak ada kan? Nggak ada Ya, sih, jadi nggak pernah ya, Kak. majoritinya jadi billionaire semua. Heeh. Ya, kalau yang ada kasino tuh. Nah, kenapa? Karena majority of the time, Mhm. 95% of the time, kita tuh desainnya tuh pasti akan gagal, Mhm. right? Yang paling untung pastinya mereka yang memiliki pusat perjudian itu udah pasti. Karena itu Oke. lesen itu sangat-sangat mahal. Billion Ah. dollar business ya. Ya. Lihat aja Singapura, lihat aja Malaysia. Mhm. Nah, toke judi pertama yang di Malaysia itu yang bikinnya di atas gunung ya, namanya Genting ya. Ah, iya. Banyak Heeh. orang Indonesia juga tahu kayaknya Genting Heeh, itu di mana bener. ya. Dia tuh sekarang nih yang foundernya tuh udah meninggal ya. Udah Oke. meninggal. Asetnya tuh dibagi tiga. Tiga-tiga istrinya sama dua Mhm. anaknya tuh masih top 20 orang terkaya di Malaysia. Udah bagi tiga nih Pak, hasil judi. Wow. So, apa-apa skim perjudian itu yang pasti kaya Mhm. tuh pasti ownernya gitu. Mhm. Hmm. Dan banyak tempat-tempat kita tuh kan di bidang properti ini ya. Mhm. Antara cara untuk menaikkan value properti ya Mhm. di mana-mana aja adalah meletakkan pusat perjudian. Oke. Iya. Once you letakkan pusat perjudian, harga hartanah di ataupun properti di sekitar itu akan naik 3-4 kali lipat. Iya. Hmm. Jadi di Malaysia tuh sekarang nih mereka tuh ngomong mau bikin pusat perjudian baru di Forest City. Kenapa? Mhm. Tempat itu mati. Kalau letak pusat perjudian, tempat itu pasti hidup kembali. Oke, berarti secara nggak langsung juga banyak dong, Pak, ya? Maksudnya di Malaysia itu orang-orang yang eh, playing with game judi tadi, tapi mungkin apa nggak sebesar kayak yang memang terjadi di Indonesia sehingga menjadi concern ke government-nya gitu. Ya. So jadi contohnya kalau kalau di Malaysia tuh yang berjudi tuh kayaknya nggak terlalu banyak juga deh. Masih oke. Tapi majority itu kalau yang pergi genting tuh juga datang daripada Singapura. Oh, oke. Nah, Singapura tuh pintar. Mereka Mhm. kan ada kasino. Mhm. Tapi kasino itu sebenarnya dibikin untuk orang asing Oke. datang berjudi spend money di Singapura. Rakyatnya sendiri kalau mau itu dikenakan banyak penalti. Dibikin susah untuk Oke. berjudi. Jadi mereka tuh mau ambil uang daripada orang luar untuk dibelanjakan di Singapura, tapi untuk rakyatnya sendiri nggak digalakkan, malah kalau lu mau judi kayaknya perlu bayar minimalnya entrance fee-nya mungkin 100 Sing dollar ya ataupun 50 Sing Mhm. dollar. Orang luar tuh dapat free semuanya. Oke. Kopi free, makan free. Tapi itu kan sistem judi yang memang kayak kasino, Iya, memang ada tempatnya gitu, Pak. Nah, sekarang kan yang lagi maraknya tuh yang memang online ini, Pak, yang iya, easy, maksudnya easy access lah, iya. gitu. Yang advertisingnya itu kalau di Indonesia tuh gila-gilaan, gitu. Bahkan nggak ada batasan sih. Sampai dari data pemerintah kita aja, Kemenpolhukam, anak-anak pun juga ikut main judi. Sekarang bisa, gitu. Tapi kalau di Malaysia apakah dari government-nya sendiri ada batasan nggak, Pak, untuk yang Ada, akses judi online ini? nggak ada iklan judi kalau di sana. Oh, nggak ada iklan judi, Pak? Nggak ada. Wow. Hmm. So far aku nggak pernah lihat ya. Mhm. Kalau di website yang ada cuma kayak influencer jual tetek itu. Yang tuh ada ya. Nah, itu juga salah satu strategi marketingnya, Pak, yang lagi juga happening di Indonesia. Iya, jadi majority penjudinya maksudnya apa? Cewek Nah, atau cowok tuh? cowok pastinya Ah, itu dia. karena wanita yang berbusana minim itu yang dijadikan suatu alat advertising mereka gitu kan. Iya. Jadi kayaknya target market mereka tuh bukan cowok-cowok buti ya. Speechless ya. La- lari ke lari ke situ. Itu bisa kita edit keluar tuh. Ya.
Mana tahu ya. Ya. I mean, Oke, logikanya kan, bener, kenapa digunakan cewek-cewek cantik nunjuk-nunjuk titik untuk bener. jual skim judi gitu kan? Heeh, Karena majoritinya siapa? Cowok. iya. Hmm. Tapi, yang mengherankan juga, Pak, ini kan yang tadi saya sebutkan ya, datanya ini menunjukkan 80% yang bermain judi ini adalah orang menengah ke bawah malah. Ya. Ini apakah ada korelasinya, Pak, terkait ini malah orang miskin yang main judi? Harusnya orang kan orang yang punya duit ya main judi. Gini lah, nomor satu tuh adalah Nah, orang yang punya duit, yang mengerti financial education, mhm, mereka udah tahu probability untuk lose money itu sangat-sangat tinggi, jadi mereka mhm, nggak akan terlibat. oke. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, mereka memiliki pusat perjudian itu. Oh, oke. Mereka jadinya owner kepada Mhm, itu untuk mhm, menarik orang-orang miskin itu mhm. berjudi. Jadi lu jangan jadi bodoh tolol untuk main game orang kaya gini. Mereka tuh memiliki bisnis-bisnis itu untuk lu ngabiskan uang Mhm, di sana. Ya, itu kan gamenya mereka. bener sih. Iya. Heeh, bener bener bener. Berarti ya secara nggak langsung ya memang orang-orang bodoh ya main judi, Pak? Kita Karena bisa kalau tegas bilang gitu nggak, Pak? kalau lu tahu matematiknya, lu nggak akan main judi. Oke. Sama ada lu benar-benar pintar matematiknya Aha. hingga bisa beat the Mhm, system ya mhm, untuk menang, ataupun lu benar-benar tolol mhm, nggak ngerti gimana mau kira. Ya, the odds gitu. So jadi orang yang pintar tuh, orang yang educationnya tinggi, income-nya tinggi, itu mereka tuh ada minimum ya financial intelligence, dan mereka kalau ada minimalnya financial intelligence udah tahu mhm, yang akan jadi kaya siapa, pasti tokonya tuh, mhm, mhm. bukan lu. Hmm. Nah, sebenarnya juga dari government kita ya, Pak, dari government Indonesia sendiri itu juga sudah ngebentuk kayak satuan satgas lah atau task force yang memang, eee, berniat untuk apa namanya, memblokir lah atau memblacklist situs-situs judi online ini, kayak gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Faizul nih, ketika dengan fenomena judi online ini yang terjadi dari masyarakat kita dan yang udah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia juga, kira-kira, pandangan Pak Faizul terkait ini apakah ada yang memang ini nggak, Pak? Ya bergantung sih, Mhm, karena kadang-kadang ya mhm, mereka tuh bikin task force kayak gitu untuk menutup aja, biar kelihatan seperti aku coba melakukan suatu hal aku sebenarnya nggak bikin apa-apa. tapi di Malaysia, Pak, sebelumnya ada task force khusus juga nggak, Pak, yang memang I'm not untuk sure to be honest. oke, I'm not sure, cuma jarang aja kelihatan dari situ. So jadi uh, mungkin karena demandnya nggak mhm, tinggi, ya populasinya juga kecil gitu kan. iya benar, Ya, so jadi nggak terlalu banyak lah orang yang mhm, tuh, bukan nggak ada tapi mhm, kecil ya. So jadi marketnya tuh, contohnya kalau dibandingkan financial education Malaysia, Singapura versus Indonesia tuh kayaknya mhm, Indonesia lebih rendah ya. aha, Jadi banyak orang miskin yang mudah ditipu untuk skim cepat kaya ataupun judol. mhm, Ya, itu nomor satu. Nah, nomor dua tuh mungkin dari segi penghasilan juga. So penghasilan di Malaysia dan Singapura tuh lebih tinggi ya mhm, berbanding dengan Indonesia. Jadi keinginan untuk melakukan sesuatu yang kurang masuk akal untuk menaikkan penghasilan mhm, diri itu lebih rendah gitu. oke, Masih oke gitulah ya. Dan nomor tiga tuh mungkin daripada segi uh, tindakan governmentnya ya, heeh, ataupun pemerintah itu untuk menangani uh, judol-judol gini, mhm, sama ada yang legal ataupun illegal. Kalau di Malaysia tuh nggak ada yang legal karena nggak bisa, benar, nggak boleh ya. Kalau di Singapura kayaknya juga nggak ada. oke, Nah, so kalau di Indonesia aku nggak tahu ya, sama ada memang ada judol yang disahkan oleh mmm, pemerintah tuh kayaknya juga nggak ada nggak ada ya, sih, karena majority Muslim aha, ya, ini kan isu benar, sensitif ya. Ya, jadi yang banyak munculnya tuh adalah judul-judul haram mhm, ya. So judul haram nih mereka nih pintar ya, jadi orangnya tuh kalau lu bikin yang kayak gini hari ini, besoknya udah ada cara untuk navigate oke, ya. Contohnya diblokir IP ini kan, aha, kan tukar IP aja benar, ya. Dan majority judol-judol ini headquartersnya tuh kayaknya bukan di sini. bukan emang, Iya, di negara lain aha, ataupun gimana kan.
tapi targetnya di sini. Karena sebenarnya juga nilai transaksi yang tadi ya 600 triliun rupiah itu juga malah bukan masuk ke Indo gitu. Itu lari ke luar. Ya. Ada kalau misalnya kita ngelihat beritanya ada 20 negara termasuk ASEAN, ada beberapa negara di ASEAN kayak Kamboja, Filipina, Vietnam. Hmm, Berarti kan mafia-mafianya di sana semua gitu, Pak ya. iya. So, jadi mereka tuh pintar. Mhm, Jadi kalau the task force itu mhm. ketemunya cuma sebulan sekali ataupun 2 kali per bulan dan ambil masa yang lama untuk bikin keputusannya tuh ambil 6 bulan. Oke. Tapi mereka yang di-affect oleh keputusan itu Mhm, cuma ambilnya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari aja untuk mengenal pasti cara untuk mengelak ya, mhm, mhm. ah, apa yang bakal dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi lambat sih. Jadi kira-kira Pak, saran nih untuk, eee, orang-orang lah pelaku judi online ini. Apa sih yang bisa kita lakukan Pak biar kita terhindar nih dari si judi online ini, gitu? Kayaknya tindakan daripada rakyat itu jauh lebih penting daripada tindakan daripada pemerintah ya. Mhm, Nah, nomor satu tuh ya pemerintah tuh menurut saya perlu meletakkan undang-undang yang ketat dan tegas mhm. untuk mereka yang terlibat. So bukan aja mereka yang mempunyai PT perjudian ini, mereka yang terlibat yang mempromosi juga patutnya Oke. didenda secara kejam. Mhm, mhm, Ya kayak kayak dadah gitulah. mhm, Bukan lu yang bikin mhm. dadah itu, tapi lu ngedar kan. Oke, heeh. Kan kalau lu yang ngedar dadah itu udah ada minimalnya itu udah bisa mati ya. Mhm, So jadi judi juga sama. Karena ada 3 cara ataupun 4 cara untuk melemahkan rakyat. oke. Nomor satu, porn. Ya, Mhm. kalau porn itu mudah ataupun nudity ataupun ya cerita porno ya, Ah itu dipermudahkan. Jadi maksudnya dia akan melemahkan minda orang. mhm. Nomor 2 itu judi. Nomor 3 itu alkohol. Nomor 4 itu narkoba. Right? So jadi judi itu sama aja levelnya seperti narkoba sama porn gitu. Mhm, Dan kalau kita tuh bisa meletakkan orang di penjara karena bikin mhm. video-video yang kayak gitu kan, ya. Dan kenapa orang yang mempromosikan judol-judol ini nggak ditreat dengan treatment yang sama, Oke. ya? Karena implikasinya anak kecil udah mulai judi online nih, Benar. udah Mhm, mulai candu. Jadi dia tuh perlu benar-benar kayak tindakan yang benar-benar drastis banget. Siapa aja yang promosikan itu angkut tangkap terus gitu. Masuk penjara terus 3 tahun, oke. ya. Mhm, Nah, judol-judol ini kan mampu bayar ya, mhm, ya. Nah, bayarnya berapa yang mampu? Emang bisa bayar 3 M, 10 M untuk satu influencer? Nggak bisa ya. mhm, Ya karena harga itu mahal ya. mhm, Ya benar. kalau perlu masuk penjara 3 tahun ya kayaknya minimalnya 1 M lah. Mhm, Berbalo ya, aku masuk penjara untuk 1 M. Mungkin ya ada orang yang pikir kayak gitu. Ya. Tapi berapa orang yang mau tuh? Yang perlu mereka bayar untuk kayak gitu. Ya. Ini dulu kalau di Miss itu kayaknya mereka cuma bayar berapa ya? 1 juta atau satu postingan itu untuk, post influencer. influencer? Hmm, link Oke. aja, link aja gitu. Oke. Hmm. Jadi mungkin karena kurang sambutan ya udah nggak ada lagi. Mhm, Ya. Tapi eh itu nomor satu ya. mhm, Nah nomor 2 tuh daripada segi pemerintah tuh bisa mengenakan sekatan ya kepada platform-platform seperti WhatsApp, seperti Facebook, benar. seperti TikTok. Nah, itu tugas pemerintah ya karena mana-mana platform yang Mhm, benar mempromosikan benar, ini tanpa filter itu patut didenda secara parah. benar. Karena gimana lagi mau promosi ya, Mhm, ya. Nah, yang terakhir adalah kita nih sebagai rakyat biasa nih, kalau kita tuh lihat mana-mana website ataupun influencer ataupun selebgram siapa aja yang promosikan gini, boykot, report aja akunnya biar tutup terus. benar benar. Biar insaf. Bertahun-tahun ngumpul followernya beratus ribu, juta, tutup karena lu tamak mau promote judol yang lu udah tahu memang membina
membinasakan terutamanya orang miskin sih. Benar. Nggak akan ada benefitnya gitu. So, jadi kerajaan perlu melakukan sesuatu whereby undang-undang untuk mereka yang promosikan ini, individu ataupun PT, berat dendanya gitu. Biar nggak worth it lah. Platform, kalau lu mau beroperasi TikTok nih contohnya di Indonesia, ya pastikan kalau lu nggak regulate platform lu tuh, dan ada orang promosi judi gitu kan, kita ban terus ataupun lu bayar denda. satu Iya, benar. itu berapa triliun gitu. Emang mau mereka Benar. dibayar cuma berapa 5-10 juta untuk satu ad account, tapi dendanya 1 triliun. Iya, benar. Ya, karena macam saya ngomong, narkoba, porno, judi, dan alkohol ya, itu adalah 4 perkara yang bisa membinasakan negara, orang muda dan negara. Nah, jadi kalau pemerintah tuh nggak melakukan sesuatu yang drastik untuk menolak ini secara jelas, nanti susah. Berarti ada 3 part sebenarnya ya, dari pemerintah itu perketat regulasinya, dari platform juga harus mensterilize advertising itu. Bahkan kalau misalnya ada memang influencer yang memang mempromosikan itu di platformnya, dan platformnya itu juga memberikan akses, kena denda gitu sekalian ya Pak. Dan juga dari Bersubahat masyarakat. dong. Benar, dan juga dari masyarakat kitanya juga ya. Kalau misalnya ada influencer yang memang terlihat mempromosikan itu, ya udah langsung boykot gitu ya. Aku dulu pernah ada orang ini ya, dia tuh mau jual kayak konten porno dia lah sama girlfriendnya itu. Oh, jadi mau jadi populer, mau jual, mau kayak jadi the first porn star di Indonesia itu. Nah, dan orang marah lah, hingga keluar negara dia. Nah, bila keluar negara tuh dia jadinya benci sama Malaysia, benci sama orang Muslim, benci sama Islam. Nah, malah satu konten yang dibikinnya tuh dia bikin konten dia tuh lagi poop di toilet, malah digunakan Al-Quran itu sebagai toilet paper, dikoyak gitu. Di lap pantatnya sama taiknya difoto. Nah, gitu. Nah, aku tuh bikin program movement online, aku bilang jangan marah, jangan maki, jangan bagi dia perhatian, karena itu apa yang dia mau. Kan orang-orang narsis influencer ini kan, mereka tuh kan maunya perhatian. Don't give them what they want. Lu lagi promosi dia, nanti lagi banyak nanti video porno yang dia bisa jual, dia happy lagi. Dia memang sengaja menaikkan kemarahan lu. Be intelligent, report aja akunnya, nggak sampai 2 hari akunnya tutup. Beratus ribu followernya. Marah sekali dia sama aku, dia tanya, ini siapa ini bangsat cowok ini. Nah, aku bikin apa sama lu? So, itu ya 1% Club. Jadi ternyata kalau misalnya kita juga melakukan aksi yang seperti misalnya kita ngelihat nih konten-konten judul atau influencer yang memang mempromosikan judi online ini, nggak apa-apa, ramai-ramaikan aja, kita report itu akunnya, biar ya dia miskin gara-gara nggak bisa mendapatkan income lagi dari sosial medianya. Tapi Pak, yang menjadi hal menarik juga nih, tadi kan kita ngomong 2 sekawan ya, antara judi online dan pinjaman online gitu. Nah, pinjaman online ini juga secara transaksi kan tinggi nih. Secara data tadi ada 1,4 billion USD secara nilai transaksi yang happen in Indonesia untuk pinjaman online. Nah, ternyata apakah kita nih, atau apakah Bapak nih personally against nggak sih dengan pinjaman online ini? Enggak against, enggak mendukung. Karena begini ya, saya tuh nggak mendukung ya, karena sepatutnya kalau boleh kita tuh jangan meminjam ya, terutamanya kalau untuk hal-hal yang kurang penting. Contoh beli baju ataupun beli sepatu gitu kan. Nah, but at the same time, mungkin karena sekarang nih hidup saya itu udah oke dari segi financial, jadi nggak ada keperluan gitu. Tapi saya tuh nggak menafikan yang bakal ada orang yang sebenarnya memerlukan ini. Nah, kalau pinjol ini bisa memberikan
kelebihan daripada Oke. segi excess cash tuh lebih pantas, Mhm. lebih murah lagi. Contohnya berbanding dengan bank ataupun apa. Jadi kenapa enggak? Tapi in fact itu, enggak sih, Pak. Karena dari segi, bunga pinjol kita juga itu sangat besar ya. Iya, jadi itu maksud saya. Mhm. So, jadi saya nggak mendukung, tapi saya juga enggak menyokong. Oke. Nah, kenapa saya nggak menyokong? Karena itu. Mhm. So, Benar. banyak pinjol-pinjol ini sangat-sangat predatory. Mereka tuh mencari mangsa-mangsa. Dan majority mangsa Mmm, mereka tuh sebenarnya bukan orang kaya, tapi lebih kepada orang yang bener. memerlukan, orang miskin. So, jadi pinjol itu nggak salah karena ada keperluannya. Mhm. Cuma cara yang dibikin sekarang ini, terutamanya di Indonesia, benar-benar predatory ataupun benar-benar memangsakan mereka yang meminjam. Hmm, Pinjol ini bisa dibilang lebih Yahudi dari bank nggak sih, Pak? sama aja sih. Sama aja. Nah, cuma bedanya itu mungkin karena em, daripada segi amountnya beda ya, Mhm. daripada segi prosesnya juga beda Mhm. ya, karena mereka yang buat pinjol nih risikonya lebih tinggi untuk nggak bayar tuh dibanding dengan mereka yang pergi ke bank. Mhm. Jadi wajar lah rate-nya tuh lebih tinggi gitu ya. So again, saya nggak mendukung ya, Mhm. cuma nggak menafikan keperluan. Kalau yang kayak judol itu nggak ada sokongan itu ya, Mhm. memang ya haram, no way, Mhm. block it, fuck them, bawa masuk penjara semuanya kalau perlu ya. Ah. Ya, biar sekejam yang boleh aja. Cuma untuk pinjol nih mungkin kita tuh perlu sadar ya. Mungkin hari ini saya tuh nggak ada keperluan kayak Mhm. mau bikin pinjaman di pertengahan bulan Mhm. karena oke lah, hidupnya oke. Tapi ada saat dulu waktunya whereby kita tuh kurang 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 ada uangnya. Mhm. Nah, waktu itu mungkin kalau ada skim-skim pinjol gitu mungkin bisa membantu gitu, karena kita nggak tahu. Nah, baru-baru ini teman aku ngomong, ini ada orang pinjam uangnya 2 juta. Mhm. Kenapa? Anaknya sakit, demam berdarah ya, Oke. jadi perlukan uang untuk rumah sakitnya. Emang kayak gitu tuh gimana? Pinjam sama teman-teman ataupun kalau ada pinjol gitu kan, kan ada yang malu gitu. Mhm. Nah, jadi menurut saya ada kegunaannya di situ. Ya, dan pinjol tuh kalau dibuat secara sehat bisa membantu rakyat, bisa membantu ekonomi. Oke. Nah, cuma daripada segi pemerintah tuh benar-benar perlu memantau ya, dan meregulasikan supaya ia nggak menjadi predatory Oh, benar-benar. seperti yang kayak sekarang ini. Nah, saya bagi contoh ya, malah skim perumahan juga ada nih, Mhm. whereby kalau udah bayar DP-nya 20% nih, Mhm. lepas itu perlu bayar cicil 3 tahun ataupun 5 tahun. Nah, bayarnya cuma setahun. Apa kan berlaku kalau cuma bisa bayar setahun? Bakinya 4 tahun lagi nggak bisa dibayar. Mhm. Uang udah bayar tuh gimana? Mhm. Ya. So banyak skim yang ada sekarang ini kayaknya telan terus semua. Oke. Jadi rugi 30%, 40% gitu. Jadi menurut saya itu predatory. Hmm. Alright. Nah, salah satu juga, Pak, mungkin terakhir ya, dari data kita lihat juga ternyata yang terjerat pinjol ini banyak dari kalangan anak muda kita nih, Pak, di Indonesia, dari, generasi ya millennials and Gen Z lah. Hmm. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya karena memang kurangnya manajemen keuangan sih, dan apa namanya, adjustment kebutuhan. Nah, kira-kira Pak, untuk terakhir nih Pak, terkait case ini kan, pandangan Bapak mungkin, saran lah gimana untuk anak-anak muda kita bisa lebih bijak terkait keuangan? Saranan simpelnya adalah Mhm. kalau nggak mampu hingga perlu minjam ya udah jangan beli aja, pakai aja apa yang ada. Oke. Ya. So tapi kayak saran ini akan jadi saran yang kurang populer ya. Pasti Iya. dikecam gitu. Ya. Karena kita tuh sekarang ini soalnya kita tuh hidup di zaman yang whereby I must have it now. Bener. I must have it now. Jadi itu terserah masing-masing, cuma perlu ngerti aja. Ada pinjol yang legal ya, Ada. dan ada pinjol yang ilegal. Mhm. Nah, yang legal tuh implikasinya kalau nggak bayar gimana? Mmm, Akan di blacklist ya.
di benar. OJK, Mm-mm. nggak bisa beli properti nanti, Iya, data kita akan jelek lah gitu right? di Nggak slip. bisa bikin Mhm, pinjaman daripada mhm, bank, nggak bisa dapat facility daripada bank, nggak bisa dapat loan mobil daripada mhm, bank. Jadi perlu bayar cash semua. mhm, Ya, so itu kasih kalau minjam daripada pinjol, mhm, ya, yang legal ini. Nah, yang ilegal pula, selain daripada itu ya, mhm, kebarangkaliannya bisa di blacklist juga itu. Kalau mereka bisa dapat kebenaran, malah akan bakal di harass ya, mhm, benar. ahli Diteror keluarga dan apa semua tuh. Lu minjam teman-teman nih semua. 3 juta nggak bayar nih. Mhm, Nah, semua teman-teman lu, ahli keluarga lu akan tahu yang lu tuh mhm, minjam 3 juta dan nggak bayar gitu. mhm. Nah, emang udah siap bersedia gitu kan. So, kalau udah tahu implikasinya gitu, terserah ya. Oke. Nah, udah dewasa, ngomong gimana pun biasanya nggak kedengar. Nah, nanti Mhm. kalau menurut ini orang tua nih tahu apa dengan kehidupan aku, ya. Cuma apa yang berlaku di China itu sedikit interesting ya. So ini kalau mau Kenapa tuh, benar-benar, Pak? Kenapa tuh? ini kalau benar-benar mau mengajar pinjol-pinjol inilah entity ini. So kayak di China itu mereka tuh beli properti. Mhm, Nah, karena ada krisis ekonomi di mhm. China, jadi banyak pemaju itu proyeknya jadi mangkrak gitu. Oke. Jadi apa yang berlaku adalah lebih berjuta-juta orang tuh boykot, nggak mau bayar, Oke, jadi orang-orang pada minjem tapi nggak mau bayar. nggak mau bayar. Oh. Oke. Dan itu works nggak di sana? Nggak tahu. Benar-benar, maksudnya benar-benar bisa memberikan impact ke si perusahaan pinjol ini? Tapi yang itu kan bukan pinjol ya, itu kan bank. Oh, itu bank. Ya, Oke. itu kan bank ya. So far banknya belum kolaps lagi, tapi property developernya tuh benar-benar parah lah jadinya karena itu. Oke. So jadi mungkin ya kalau mau mengajar carikat-carikat pinjol jahat ini, Eh, mungkin bisa bikin satu community, attack aja satu persatu. Bulan ini attack ini ya illegal nih, semuanya minjam dan Wah. semuanya nggak bayar. Nah, karena kalau contohnya, Nanti benar-benar ada yang nyoba nih, Pak. ah, Ini nanti benar-benar ada yang nyoba nih. ya gini lah, karena kalau kita tuh mengharapkan pemerintah Mhm, untuk memblokir pinjol ini kan, mhm, nomor satu tuh ada 2 kesan negatif ya. mhm. Nomor satu tuh mungkin banyak yang memerlukan, jadi nggak ada pilihan, Benar, dan pilihannya tuh lebih kepada yang lebih parah yang nggak rasminya tuh, benar, ya. benar. Kalau di Malaysia panggilnya along. Mhm, Ya, itu nomor satu. Nomor dua, daripada segi PT yang sah ya, mhm. yang sekarang ini bikin bisnis pinjol itu kan atraktif ya, untuk 300 juta mereka tuh bisa hire banyak karyawan Benar. dan apa semuanya tuh. Apa yang kita maukan bukan mereka tuh tutup, apa yang kita maukan mereka tuh lebih kurang Yahudi. Oke, lebih benar lah membuat suatu Ya, biar jangan sistem terlalu gitu ya. mahal lah. Sekarang ini Benar. berapa yang dibenarkan oleh OJK? Kosong 0,3%. per day ya, Mhm, ataupun 9% per bulan ya. mhm, Maksudnya double dong per mhm. tahun itu. Itu Benar. udah parah banget tuh. Kalau di Indonesia maksimalnya 18. Wah, 1/10, Pak ya. Ya, 1/6 lah gitu. Ya, Oke. 18% versus 108% per tahun. Kan Oh gila iya tuh iya, beda tuh. benar. Hampir Heeh. udah lebih pada 5 kali lipat ya. Iya benar. Ya. Wow. Ya. So jadi mungkin bisa ya teach this pinjol lesson gitulah, bikin movement, tapi kayaknya ya ini Kita serahkan kepada sedikit bahaya nih teman-teman idea ya. ini. Kayaknya nanti banyak, ya udah aku beli aja Adidas, lepas itu kita bikin boykot. Itu lu yang bangsat sebenarnya, lu nggak mau bayar utang. Nggak ada kaitannya dengan pinjol itu Yahudi ataupun enggak, right? Tapi gitulah, kalau mereka tuh nggak bisa bikin uang, mereka tuh akan berhenti secara sendiri. Mhm. So I don't know ya pada idea ini kalau kita ketengahkan, sebenarnya impactnya lebih baik ataupun lebih buruk sebenarnya. Oke. Ya kita tunggu aja Pak, mana tahu dari podcast kita ini, dari obrolan kita ini ternyata ada yang melakukan. Ya who Semoga knows ya. jangan ya. Ya.
Tapi begitulah kalau mau teach people a Tapi itu lesson gitu sebenarnya ya. kayak fenomena-fenomena yang bisa kita sampaikan sih ke teman-teman ya. Nah, jadi mungkin, sekian pembahasan sedikit terkait fenomena pinjaman online dan judi online yang cukup meresahkan nih yang terkhususnya yang terjadi di Indonesia ya. Jadi teman-teman juga kita mau encourage 1% Club yang ada di Indonesia, jangan coba-coba mau itu penasaran ataupun Ya kalau apapun boleh itu elakkan judul itu jangan dong. boykot ya, Pak, Boikot ya. terus ya. Dan kita juga tegas mengatakan kita juga nge-boykot lah yang namanya judi online itu sendiri. Dan untuk pinjaman online sendiri ya lebih bijak lah, karena kita udah sama-sama tahu nih dampak dari ketika kita nggak bisa bayar itu akan merugikan bukan hanya diri kita sendiri, bahkan juga orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita sayang, sampai ke keluarga kita itu bisa diteror. Jadi ini sangat bahaya ya, gitu. Nah, mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Fazul atas Sama-sama. pandangannya dan informasi-informasi yang sangat menarik yang kita sudah dapat dari Pak Faizul tadi. Nah, tetap dukung channel kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita karena masih banyak podcast-podcast, informasi-informasi, topik-topik yang akan kita bahas di channel Far Capital Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Bye.